Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi dengan saya Rifda Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Jumat 20 Juni 2025. Sebelumnya gimana nih kabarnya Baraya? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat agar bisa terus menyaksikan tayangan-tayangan menarik dan terhangat lainnya yang sudah termuat di channel Priangan TV. Ya seperti biasa nih Baraya, saya akan menyampaikan sejumlah berita yang datang dari wilayah Priangan Timur, dari mulai Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Nah, di sini saya sudah merangkum akan mengulas jumlah berita yang datang. Yang pertama ini datang dari wilayah Sumedang, yang mana di sini ratusan sopir truk di Sumedang ramai-ramai lakukan aksi protes. Wah, ini bentuk protesnya ini karena apa ya? Nah, kita akan temukan di sini jawabannya. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam komunitas truk Sumedang beramai-ramai melakukan aksi damai di pinggir Jalan Prabu Gajah Agung sekitar markas Polres Sumedang pada Kamis 19 Juni 2025. Aksi spontan para pengendara truk di Sumedang ini merupakan bentuk penolakan atas kebijakan penghapusan kendaraan over dimension overload yang dinilai sangat memberatkan bagi para sopir truk. Dalam aksinya tersebut, para pengendara truk terlihat membentangkan spanduk bertuliskan propaganda tolak zero odol. Nah, di sini sudah ada keterangan dari salah satu sopir truk, yaitu Jajang Yusuf, yang mana mengatakan bahwa aksi ini dilakukan secara spontan dengan melibatkan para sopir truk yang melintasi Jalan Prabu Gajah Agung. Nah, dari pernyataan yang disampaikan bahwa tentunya dengan ada aksi ini mereka merupakan itu bentuk penolakan atas kebijakan zero odol yang dinilai hanya menyudutkan para sopir, bukan perusahaan pemilik barang atau penyedia angkutan. Ia juga mengatakan dengan aksi protes ini mereka hanya ingin mempertanyakan kebijakan yang tidak masuk akal, karena menurut mereka kebijakan ini justru akan memberatkan para sopir atau driver yang memang bertugas di lapangan. Ya, tentunya dengan adanya aksi protes ini merupakan bentuk bentuk protes mereka khususnya kepada pemerintah agar bisa memberikan solusi yang efektif khususnya bagi para pekerja di lapangan, karena memang seperti kita ketahui bahwa tentunya dengan ada zero odol ini akan berimbas kepada penghasilan mereka juga sehari-hari, yang mana mereka memiliki kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi keluarga mereka. Dan tentunya dengan ada zero odol ini dengan muatan yang sedikit, tentunya kepenghasilan bagi para supir truk yang di lapangan juga akan berkurang. Jadi mereka juga protes karena ada alasan yang jelas mengapa mereka protes. Salah satunya memang karena jika tidak dengan overload itu, maka penghasilan mereka pun upahnya itu kecil, tidak besar gitu. Makanya mereka melakukan aksi protes ini. Ya, kita doakan semoga pihak terkait ini dapat menanggulangi hal demikian agar tidak memberatkan pihak manapun, khususnya bagi pekerja yang di lapangan. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya Baraya ya. Ini datang dari wilayah Banjar, yang mana seperti kita ketahui memang harga komoditas ini fluktuatif, yang mana ini naik turun ya. Tentunya ini akan berimbas mempengaruhi kepada sejumlah masyarakat, karena memang kita ini sebagai manusia yang konsumtif ini tentunya akan membutuhkan namanya pangan gitu ya. Nah, di sini di Banjar dilakukan gerakan pangan murah yang disambut antusias oleh masyarakat. Kita bacakan terlebih dahulu informasinya ya Baraya. Di sini harga kebutuhan pangan masyarakat terus mengalami fluktuasi belakangan ini. Kenyataan ini dirasakan sangat memberatkan ekonomi masyarakat secara luas di Kota Banjar. Di tengah situasi ekonomi tak stabil, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjar bekerja sama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Provinsi Jawa Barat dan Perum Bulog ini hadir memberikan solusi berbentuk gerakan pangan murah atau yang disingkat dengan GPM tingkat Kota Banjar yang dipusatkan di area parkir kantor Kecamatan Banjar, Kota Banjar pada Kamis 19 Juni 2025. Nah, dari ragam kebutuhan masyarakat yang dijual dengan harga murah, di bawah harga yang berlaku di pasaran ludes terjual dalam hitungan jam seperti telur seberat 2 kuintal, beras seberas 2,5 ton, dan komoditas lainnya. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, di sini Kepala DKP 3 Kota Banjar Yoyon Chuhyon dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Ismawati mengatakan bahwa laris manisnya penjualan ragam komoditas yang dijajakan pada program GPM ini sebagai petunjuk
respon masyarakat baik terhadap program pemerintah selama ini ya. Dan adanya program ini tentunya salah satu upaya untuk menstabilkan harga-harga komoditas di pasar, karena memang dari pernyataan yang disampaikan oleh salah satu warga yang sudah yang ikut program GPM ini, Gerakan Pangan Murah, juga mengatakan bahwa memang dengan adanya program ini sangat meringankan pengeluaran sehari-hari bagi warga gitu. Nah, tentunya kita juga mengharapkan yang demikian di daerah-daerah lainnya, tidak hanya di Kota Banjar tapi juga di daerah lainnya, agar bisa memberikan program-program yang sekiranya dapat meringankan pengeluaran bagi masyarakat dan memberikan dampak yang positif dan juga bermanfaat untuk masyarakat daerah. Ya, Baraya, kita beralih ke berita dari wilayah Ciamis, yang mana di sini terduga kekerasan seksual kepada santriwati akhirnya ditangkap polisi. Yang lagi-lagi berita mengenai pelecehan seksual ataupun yang berhubungan dengan kejahatan seksual ini terus ada. Dan dalam artinya berarti belum ada langkah solutif yang dapat memberantas kejadian-kejadian demikian. Tentunya ini juga menjadi sorotan kita bersama, apalagi ini mencemari, mengotori nama lingkungan pesantren gitu ya, karena ini terjadi memang di lingkungan pesantren. Kita bacakan terlebih dahulu ya, Baraya. Di sini terduga oknum tenaga pendidik di salah satu pesantren di Kabupaten Ciamis kini resmi ditetapkan tersangka oleh Polres Ciamis atas tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap muridnya sendiri, seorang remaja putri berinisial MK yang berusia 14 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya. Nah, diungkapkan Kapolres Ciamis AKBP Akmal, pelaku berinisial NHN yang berusia 25 tahun yang mengajar di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Cihaur Beti ini diketahui menggunakan modus pendekatan dan janji pernikahan untuk melancarkan aksi bejatnya. Dipaparkan AKBP Akmal, hubungan antara pelaku dan korban bermula sejak tahun 2022 saat MK yang kala itu baru berusia 12 tahun mulai menempuh pendidikan di pondok pesantren tempat NHN mengabdikan diri sebagai guru ngaji. Nah, di sini diungkapkan pada tanggal 19 Juni 2025 oleh Kapolres bahwa awal mulanya tahun 2022 lalu saat korban menempuh pendidikan di Pondok Ciamis, dari sana awal korban kenalan dengan tersangka. Dan tentunya dengan ada informasi ini, Baraya, untuk selengkapnya, kronologisnya itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Nah, dari informasi ini tentunya juga ini menjadi himbauan bagi kita bersama, khususnya orang tua, agar melakukan komunikasi yang intensif kepada anak-anaknya, komunikasi secara terbuka dengan kondisi anak-anaknya agar tidak terjadi hal demikian gitu ke depannya. Apalagi memang perempuan ini rentan atau rawan terhadap hal-hal yang demikian. Tentunya ini selain itu oknum juga merupakan tenaga pendidik di pondok pesantren, yang mana artinya ini mengotori, mencemari nama pendidikan Islam. Ya, tentunya kita tidak ingin ada lagi kasus-kasus demikian ke depannya, karena memang kita juga sebagai masyarakat harus terus berhati-hati dalam memasukkan anak-anak kita ke pendidikan sekolah yang memang jelas visi misi maupun program-program dalam kegiatan belajar mengajarnya gitu ya. Mungkin Baraya itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Selengkapnya Baraya bisa dicek di portal kabar.pikiranrakyat.com agar mendapatkan kejelasan dan tidak misleading gitu ya. Nah, juga jangan lupa Baraya agar tidak ketinggalan informasi dan terhangat menariknya, Baraya bisa subscribe channel Priangan TV, dan juga jika dirasa video ini bermanfaat bisa di like, share, dan juga komen ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri, mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.